Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ahmad Mutohar. Ini adalah video pertama gue di share ilmu aja. Video ini gue khususin buat tutorial-tutorial tentang elektronika, otomotif, apapun yang gue ketahui. Insya Allah akan gue share di sini, dan jika itu bermanfaat buat kalian ya syukur alhamdulillah. Semoga ilmu-ilmu yang gue share di sini dan bermanfaat buat kalian juga menjadi ladang amal ibadah buat gue juga. Sebelumnya kita ngopi dulu guys. Untuk video pertama ini mungkin gue akan bahas dulu tentang sekedar elektronika ya guys. Ada yang pernah lihat ini? Lihat saklar listrik ya guys, saklar listrik. Saklar ini biasa memang ada di rumah-rumah buat nyalain lampu. Saklar ini tergolong saklar mekanis, saklar mekanik. Jadi kalau nyalainnya kita harus pencet ya tombolnya, on off gitu. Jadi saklar ini ya nggak mungkin untuk dikendalikan jarak jauh. Kalau peralatan di rumah lu pengen bisa dikendalikan dari jauh atau diperintah sesuai kemauan lu, mungkin lu bisa ganti saklarnya terlebih dahulu sebelum perangkat-perangkat lainnya. Bebannya tetap sama, misalkan apa sih ya, misal lampu, terus kipas angin atau AC. Kalau AC mah pakai remote ya guys. Terus ya apapun itu, benda-benda yang butuh switch atau perpindahan on off pengen dibikin otomatis berdasarkan suatu kondisi tertentu, yang utama lu ganti dulu switchnya jadi elektrik, bukan mekanis kayak gini. Gue perkenalkan salah satu saklar elektrik. Ada macam-macam, ini salah satunya, relay. Kenapa dibilang elektrik? Karena dia bekerja bukan berdasarkan tenaga manusia yang harus pencet tombol gitu. Jadi lu cukup kasih tegangan di sini, ini relay 12 volt. Kasih tegangan di kakinya 12 volt, maka dia akan pindah dari normally open ke normally close. Untuk mengetahui lebih detail tentang relay ini ya mungkin lu bisa simak video gue berikut dulu, baru kita bikin praktek. Oke, baiklah, ini merupakan gambar simulasi ya, simulasi gambar relay. Jadi untuk relay 5 kaki 12 volt itu ada kakinya itu 5. Di sini sudah tertera yang paling bawah C1 dan C2, ini merupakan coil. Nah, yang di tengah ini COM. COM itu nantinya akan kita jadikan sebagai sumber arusnya, dari sini dimasukkan ke COM ini. Nah, dari COM ini kalau relaynya tidak aktif, kalau relay dalam kondisi mati, dia akan terhubung ke normally close. Nah, saat relaynya aktif akan terhubung ke normally open. Di sini saya rangkai yang C2, saya masukkan tegangan positif 12 volt tapi diputus dengan saklar, dan yang C1 saya masukkan dengan tegangan negatif. Kalau saklar ini kita tekan, otomatis arus langsung mengalir melalui C2 menuju C1 kemudian ke ground, dan otomatis relaynya aktif. Saat relay aktif akan berpindah ke normally open. Untuk penerapannya, kalau relaynya jadikan saklar lampu rumah ya, ini lampu rumah bohlam ya, biasa ini tegangannya AC 220 volt. Nah, lihat arus pasanya saya masukkan ke COM, ke common ini, dia akan di NC, berakhir di NC. Karena adanya di NC, dia nggak akan nyala karena tegangan fasa ini saya sambungkan di normally open. Kalau relaynya kita aktifkan, otomatis lampunya akan menyala. Jadi fungsi relay itu, relay 5 kaki ini mempunyai dua kondisi, yaitu kita ingin
kita ingin ke normally open atau ke normally close. Nah, karena relay ini sebagai saklar elektronik, saya akan buat relay ini dengan pemicu yang hanya menggunakan tegangan 5 volt, karena nantinya kita akan buat si relay ini dikendalikan oleh IC atau sensor atau apapun yang rata-rata tegangannya cuma 5 volt. Untuk ilustrasinya, saya di sini tetap menggunakan adaptor 12 volt DC dan menggunakan LM7805 sebagai penurun tegangan dari 12 volt DC ke 5 volt DC. Keluaran output 5 volt DC saya putus sementara sebagai ilustrasi saya putus menggunakan saklar biasa ya, push button atau apalah. Untuk sisi negatif dari adaptor, perhatikan sisi negatif dari LM7805 saya masukkan di sini sebagai groundnya yang di kaki yang tengah ini. Antara positif dan negatif saya masukkan Elco 47 mikrofarad. Nah, perhatikan di sini outputnya ada resistor 10K. Saya juga di sini punya pakai transistor ya, transistor jenis NPN, kodenya C945, dimana dia kaki basisnya ada di kaki yang sebelah kanan, yang tengahnya kolektor, yang kirinya emitor. Emitornya kita hubungkan langsung dengan ground. Untuk kaki basisnya sebagai pemicunya atau trigger, kita hubungkan dengan resistor 10K dan kita sambungkan dengan output yang 5 volt. Untuk kolektornya kita langsung hubungkan ke relay. Relay satunya kita hubungkan dengan positif 12 volt karena relay ini tetap 12 volt. Perhatikan arusnya akan arus 5 volt. Perhatikan tanda panah ini. Arus 5 voltnya tetap berhenti di saklar sementara. Yang ke relay langsung ke sana, ke C1 ini, C2, tapi dia tidak bisa menembus ke ground karena terpisah di kolektor dan emitor ini. Kalau transistor ini aktif, kolektor dan emitor ini akan terhubung. Syaratnya adalah basis harus dapat tegangan positif. Nah, di sini ada dioda. Dioda ini saya rangkai dengan polaritas yang terbalik. Ya, sisi positifnya harusnya di sini, tapi ini saya rangkai di negatif di sini, dan negatifnya saya dapatkan ke tegangan positif, sehingga tegangan positif tidak dapat menembus ke sana tapi langsung berbalik ke common karena sini terhalangi tegangan positifnya. Gunanya apa nanti kita lihat gunanya apa ya. Nah, kalau saklar ini kita tekan, secara otomatis arus mengalir 5 volt menuju ke basis. Nah, karena basisnya aktif, kolektor dan emitornya kan terhubung nih. Kolektor dan emitornya terhubung sehingga C2 dapat meneruskan arusnya ke ground sehingga relaynya aktif. Nah, kalau relaynya aktif kan otomatis tadi lampunya nyala ya. Dan dioda ini belum berfungsi di sini. Tetap karena dia positif, dioda tidak bisa menembus ke sana. Jadi fungsi dioda itu dioda yang terbalik ini ya, polaritasnya terbalik ini, waktu sesaat setelah relaynya itu off, dari on ke off, koil yang ada di sini, kumparan-kumparan gulungan di sini akan menghasilkan tegangan listrik dengan polaritas terbalik. Kalau yang ini positif dan ini negatif, waktu dia berpindah, tegangan kejutnya yang keluar di sini menjadi di sini positif dan di sini negatif. Tegangan kejut positif yang di sini nih sangat berbahaya bagi si transistor ini. Kalau kena tegangan kejut, transistor ini bisa rusak dan gampang terbakar. Jadi kita buang arus kejutnya atau induksi relay itu menggunakan dioda. Jadi rangkanya seperti ini. Kalau kita off lagi, jebret, nah arus sesaat itu dia akan menjadi positif. Arus positifnya ini akan terbuang melewati dioda ke sisi positif dari adaptor. Ibaratnya kita konsletkan gitu kan. Ini sementara aja dia sepersekian detik, mungkin 0,1 atau 0,05 detik mungkin.
Nah setelah itu, setelah arusnya hilang, dia hilang, sehingga yang di sini tuh aman dari tegangan-tegangan kejut ini. Dan cukup berbahaya juga tegangan kejut ini kalau kita misalkan pakai IC ya, seperti IC-nya mungkin Arduino atau apa yang lain-lainnya, itu berbahaya juga, merusak IC. Setidaknya itu akan mereset program biasanya. Alright guys, untuk membuat sebuah modul relay ini satu channel aja ya, gue contohin. Next kalau misalkan lebih bisa digabung 2 channel, 3 channel dan seterusnya. Untuk satu channel ya kita butuh cuma satu buah relay. Saya pakai yang 12 volt karena adanya ini PCB bolong aja. Regulator tegangan dari 12 volt ke 5 volt karena relaynya 12 volt. Sedangkan untuk triggernya kita buat jadi 5 volt. Konektor kabel, resistor 10K, push button, transistor NPN C945. Kalau ada yang lain silahkan pakai NPN yang lain, misalnya BC457 dan sebagainya. BC547 maaf. Dioda 1 ampere. Pin header untuk konektor kabel gue pakai ini. Oke, adaptor. Ini adaptor 12 volt 1 ampere. Ujungnya sudah gue rubah, yang tadinya colokan kayak gitu gue ganti ke pin header female, jadi bisa nancep gini nanti. Bongkar pasangnya gampang, nggak perlu gue solder ya guys. Bebas kalian mau solder juga boleh. Oke, pertama kita rakit relaynya dulu. Oke, selanjutnya ini transistor. Basisnya sebelah kanan kok. Oke, jadi gue pasangnya gini guys ya. Kaki tengahnya kita hubungkan dengan relay langsung kayak gini. Kaki yang tengah, kaki kolektor kita hubungkan ke salah satu coil relay. Kita hubungkan begini. Kaki basisnya kita samping sini, kita hubungkan dengan transistor 10K. Sedangkan kaki emitornya kita langsung ke bawah, nanti kita hubungkan dengan ground. Oke, saya lupa tadi di awal ini ada kapasitor atau elko 47 mikrofarad 16 volt, digunakan untuk penstabil arus tegangan ya. Mana tahu nanti ada drop tegangan, jadi kita ada si elko ini yang membackup. Ya, kita pasang di sini. Ini kaki positif, kaki negatif, jangan terbalik. Tandanya ada ya, ada ininya. Ini kaki positif, ini kaki negatif, jangan terbalik. Tandanya ada LED putihnya di sini.
Negatifnya kita dapatkan negatif yang kaki tengah ini. Output 5 volt di sebelah kanan kita gabung dengan push button, dan sisi push button satunya kita gabung dengan resistor, ujung kaki resistor 10K ini sebagai trigger atau pemicu ya. Oke, selesai ya guys. Kalau bingung nanti skemanya gue gambar deh kayak kertas biar lebih gampang ngebacanya ya. Kita tes dulu jalurnya ada yang short apa enggak, soalnya ini rapet-rapet. Sudah oke? Oke teman-teman, sekarang saya mempunyai satu buah bola lampu yang saya hubungkan ke sini, ke steker ya namanya, colokan bahasa awamnya ya. Satu kabel lampunya saya sambungkan langsung dari power ini steker, satunya kita putus. Sumber arusnya yang di sini kita masukkan ke pin common yang ada di tengah. Common. Satunya lagi saya masukkan di normally open. Yang tengah adalah common, yang kanan adalah normally open. Kita hubungkan ke tegangan 220 volt, kita colokin ke listrik. Perhatikan lampu tidak menyala, hati-hati ya kawan, ini ada tegangan 220 volt, jangan sentuh yang bagian 220 volt. Ketika saklar saya tekan, mohon maaf adaptornya belum dicolok. Oke, sudah aktif. Ketika ini kita tekan, bola lampu otomatis menyala, dan ketika saya lepas dia akan mati. Triggernya 5 volt DC, kita tekan bola lampu menyala, relay aktif. Kita lepas relaynya tidak aktif, maka mati. Oke, saya cabut dulu. Lalu gimana kalau misalkan kita balik, kita ingin kalau aktif relaynya lampunya mati, kalau relaynya tidak aktif lampunya hidup. Kita balikan saja kabel yang ke lampu ke normally close.
Oke, seperti ini. Kabel power yang ke lampu di normally close, yang ke sumber langsung tetap di COM. Kita hubungkan ke ini sumber tegangan, otomatis lampu menyala. Lalu ketika kita tekan push button di sini, lampunya akan mati. Kita lepas, dia akan menyala lagi. Kita tekan, dia akan mati. Seperti itu. Oke, saya kira cukup videonya, tutorial untuk pembuatan modul relay ini. Kita lanjutkan di video-video berikutnya, yaitu pemanfaatan relay ini, aplikasinya untuk apa aja selain untuk lampu. Demikian, semoga videonya bermanfaat, dan bagi yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun. Buat teman-teman yang sudah senior, mohon maaf bila dalam video ini ada beberapa kesalahan. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.